Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aulia di sini ya teman-teman. Gimana nih keadaan teman-teman selama social distancing, selama pandemi COVID-19 dan selama Ramadan serta hari raya saat ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Nah teman-teman, hari raya ini masih diselimuti si COVID-19. Gimana nih perasaan teman-teman? Pasti teman-teman nggak bisa silaturahmi ya secara langsung ke sama anggota keluarga. Nah teman-teman bisa komunikasi lewat sosial media aja ya untuk mengantisipasi dan juga memotong penyebaran si COVID-19 ini. Nah nggak bisa kita pungkiri nih teman-teman, si COVID-19 ini membawa pengaruh besar bagi kehidupan kita. Salah satunya yaitu kesehatan mental. Banyak banget artikel di internet yang memuat tentang kecemasan yang dirasakan oleh masyarakat karena si COVID-19 ini. Karena si COVID-19 ini tuh teman-teman merupakan virus yang baru dan vaksinnya masih dikembangkan oleh beberapa negara yang berkolaborasi menemukan si vaksin terhadap penyakit tersebut. Nah, Aulia di sini akan membagikan suatu informasi ataupun pengetahuan tentang gimana sih cara kita menghadapi kecemasan kita ketika mengalami kecemasan dan juga stres saat pandemi COVID-19 ini, karena kebanyakan masyarakat dan juga halayak umum nih yang sudah Aulia amati, mereka kebanyakan ada yang cemas, ada yang paranoid, dan ada yang ketakutan berlebihan, dan itu juga mempengaruhi mental masyarakat sendiri. Oke, langsung aja ya teman-teman. Nah sebelumnya Aulia bakal memutarkan satu video nih buat teman-teman. Teman-teman bisa lihat videonya dulu ya sebelum Aulia ngasih informasi dan juga pengetahuan ke teman-teman. Oke, kita lihat videonya dulu ya. Pesakit COVID-19 meningkat. Ayo jaga jarak, patuhi himbauan pemerintah dan di rumah aja. Lama lagi lah kena duduk di rumah. Kalau keluar juga, Askar dengan polis akan tangkap. tapi kenapa tak boleh keluar? Kita kan sihat. Sebab kita sihatlah kena duduk rumah. Kalau kita jalan-jalan di luar sana dan berkumpul dengan orang ramai, kita pun mungkin dijangkiti. Lepas tu, kita pula jadi pembawa virus dan sebarkan ke orang lain. Nah, Tanda. Kawan-kawan, patuh arahan pemerintah. Duduk di rumah. Jangan keluar. Sama-sama kita perangi dan putuskan rangkaian jangkitan COVID-19. Teman-teman udah lihat kan video tadi? Iya bener banget, itu video dari Upin Ipin ya teman-teman. Teman-teman pasti gak asing kan? Nah video Upin Ipin tersebut biasanya, atau si serial Upin Ipin tersebut biasanya disukai oleh anak-anak. Gak hanya anak-anak tapi juga remaja dan juga dewasa teman-teman. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh video tersebut, Upin Ipin menganjurkan kita untuk patuh melaksanakan social distancing atau jaga jarak dengan menyebarkan hashtag dan melakukan hashtag tersebut, yaitu di rumah aja ya teman-teman, untuk memotong penyebaran si COVID-19 ini. Nah di sini Aulia akan menambahkan bantuan secara psikologis atau gimana sih cara kita menghadapi kecemasan kita ataupun tekanan atau rasa khawatir kita terhadap si COVID-19 ini. Nah yang pertama adalah berikan simpati bukan diskriminasi, khususnya kepada pasien COVID-19. Gak bisa kita pungkiri nih teman-teman, pasti kita merasa khawatir dong ya, apalagi di lingkungan kita terdapat salah satu warga atau tetangga kita yang dinyatakan positif COVID-19. Namun jangan diskriminasi ya teman-teman, karena kita tahu jauhi penyakitnya bukan orangnya teman-teman. Nah, seharusnya kita memberikan banyak simpati teman-teman, memberikan banyak semangat kepada mereka yang dinyatakan positif COVID-19. Dan pemberian simpati dan semangat ini gak harus dilakukan secara langsung loh teman-teman. Teman-teman bisa melakukan secara virtual ataupun juga secara online. Mungkin bisa melalui chat kan teman-teman, pasti teman-teman semua punya sosial media kan. Nah, pemberian semangat dan juga memberikan perhatian seperti rasa simpati ini juga memberikan dampak pengaruh positif loh teman-teman bagi diri kita sendiri, karena itu juga memberikan kita pengaruh positif dalam
berinteraksi atau bersosialisasi dengan sesama manusia, karena kan manusia sendiri memiliki jiwa sosial need atau membutuhkan satu sama lain. Nah, seharusnya kita nggak mendiskriminasi tapi memberikan simpati, tapi tetap kita harus safety dengan jaga jarak ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah tadi, jauhi penyakitnya bukan orangnya ya teman-teman. Udah disampaikan kan, itu menjadi paduan buat teman-teman ya untuk memberikan rasa simpati tersebut kepada tetangga kita atau orang di sekitar kita yang dinyatakan positif COVID-19. Kemudian selanjutnya adalah sebut mereka pejuang teman-teman, karena dengan memberikan julukan tersebut memberikan pengaruh positif baik bagi diri kita sendiri maupun orang tersebut teman-teman. Nah, kenapa sih aku selalu bilang ketika kita melakukan sesuatu yang positif atau misal memberikan simpati, memberikan dukungan atau memberikan kata positif, memberikan semangat positif atau melakukan hal positif membawa pengaruh positif bagi kita, karena ketika kita mengeluarkan sesuatu hal yang positif, maka yang kita terima kembali adalah hal yang positif juga loh teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya adalah lengkapi diri teman-teman, maaf ya teman-teman, lengkapi diri teman-teman dengan edukasi COVID-19. Nah, dan juga teman-teman harus mencari informasi perkembangan tentang COVID-19 ini, tapi harus dalam batas yang wajar dan juga sumbernya terpercaya ya teman-teman. Nah, karena edukasi COVID-19 ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya yang sudah disampaikan oleh video tadi, yaitu si Upin Ipin tadi, ini juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat loh, karena ini juga sebagai penyuara atau memberikan pengaruh. Nah, si Upin Ipin tadi juga memberikan pengaruh bagi kita untuk selalu melaksanakan social distancing secara tertib dan juga taat ya teman-teman. Nah, pencarian informasi ini harusnya dilakukan dalam batas wajar teman-teman, nggak sesering banget ya, karena ketika kita terlalu banyak melihat berita dan perkembangan si COVID-19 ini akan mempengaruhi rasa kecemasan kita dan kekhawatiran kita. Dan juga sekali lagi teman-teman harus mencari informasi dari sumber terpercaya teman-teman, bukan sumber yang abal-abal, karena ketika teman-teman mengetahui berita hoax, itu juga akan mempengaruhi teman-teman juga, karena kebanyakan berita hoax memiliki maksud untuk menebar sensasi, ketakutan, ataupun juga suatu hal yang palsu untuk menjual berita yang mereka paparkan. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Kemudian yang selanjutnya adalah lakukan hal positif teman-teman selama social distancing di rumah. Nah, lagi-lagi ya hal positif ya teman-teman. Misalnya nih di rumah teman-teman bisa olahraga, bersih-bersih rumah, kemudian chatting dengan teman-teman lain, saling memberikan dukungan dan semangat, itu ya teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah lebih waspada teman-teman dengan menjaga kesehatan, yaitu menjaga pola makan dan juga pola tidur. Nah, karena kita sudah tahu si COVID-19 ini, alangkah lebih baiknya kita sendiri waspada ya teman-teman. Kemudian kita juga harus menjaga pola hidup kita, pola makan dan pola tidur, karena itu berpengaruh juga kepada rasa stres atau rasa khawatir kita, dan berpengaruh juga pada kesehatan mental kita teman-teman. Ketika teman-teman memiliki pola tidur dan pola makan serta kehidupan yang positif, maka akan memberikan dampak positif juga bagi teman-teman. Oke, jangan lupa ya teman-teman, ketika makan juga perhatikan gizinya, atau mungkin teman-teman bisa makan vitamin, minum vitamin, atau makan buah sampai ketukar ya teman-teman, maaf. Oke, itu sih teman-teman ya. Jadi biar teman-teman juga bisa memperbaiki mood teman-teman. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah bangun komunikasi sesama ya. Ini secara online ya teman-teman, karena gak hanya dari kita sendiri untuk memberikan pengaruh baik bagi kita, tapi juga dari
teman-teman dan keluarga kita lainnya, dan dengan melakukan komunikasi ini. Nah, komunikasi bisa dilakukan secara online atau juga bisa secara langsung jika kita berada di rumah dan memiliki anggota keluarga ya teman-teman. Mungkin untuk teman-teman yang sedang di kos atau sedang di perantauan, teman-teman bisa melakukannya secara online, baik dengan sesama keluarga dan sesama teman untuk saling mendukung satu sama lain ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah percaya dan patuh pada pemerintah nih teman-teman, dan juga petugas medis, karena trust atau kepercayaan ini membawa pengaruh baik juga kepada kita. Dan bentuk trust sendiri adalah mematuhi anjuran pemerintah dan petugas medis tempat ya teman-teman. Dan yang terakhir, jangan lupa selalu berdoa ya teman-teman, karena doa merupakan suatu hal yang gaib tapi merupakan dan memiliki pengaruh yang besar pada diri kita sendiri, khususnya pada kecemasan, rasa takut, dan kekhawatiran kita, karena doa merupakan bentuk komunikasi kita kepada Tuhan ya teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita diberi kesehatan selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.